Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar materi praktikum berkaitan dengan mengenal Google Colab. Apa itu Google Colab? Nah, Google Colab atau Google Collaboratory adalah salah satu lingkaran pengembang aplikasi yang terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Kalau misalkan teman-teman tahu Google Drive, tahu Google Foto, Google Formulir, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, Google Colab ini juga salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google yang khusus digunakan untuk coding program, tetapi nanti kita akan digunakan di sini untuk melakukan yang namanya analisis data. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Google Colab ya. Pertama kali kalau teman-teman ingin membuka Google Colab, yang pertama adalah kunjungi colab.google, yang kedua adalah klik new notebook. Nah, nanti bisa klik ini ya, new notebook. Nah, setelah itu pastikan kamu sudah masuk menggunakan akun Google kamu yang ada di handphone atau yang ada di komputer kamu, karena nanti Google Colab itu akan terintegrasi dengan akun Google yang ada di perangkat kamu, baik handphone ataupun komputer. Nah, setelah itu barulah tuliskan baris program yang diinginkan. Nah, perhatikan pada praktikum kita kali ini, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan yaitu bahasa Python gitu. Jadi nanti kita akan praktek sedikit-sedikit menggunakan bahasa Python, terutama nanti untuk melakukan yang namanya analisis data. Nah, beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas pengertian analisis data, bagaimana mengumpulkan sebuah data sehingga bisa menjadi analisis data. Nah, nanti data-data yang kita sudah kumpulkan, kita akan lakukan analisis data tersebut untuk mengambil kesimpulan atau informasi yang bermanfaat. Nah, nanti kita akan menggunakan Google Colab ini, yang nanti akan kita berikan instruksi kepada Google Colab ini menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang akan kita lakukan adalah bahasa Python. Nah, sebelum lanjut, yuk coba kita buka dulu tampilan Google Colab. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ketika kita mengunjungi Google Colab ya. Jadi teman-teman nanti bisa ketikkan di handphonenya, di Google Chrome handphonenya, ketikkan colab.google. Nah, seperti ini ejaannya ya. Tuh. Nah, setelah muncul kayak gini, teman-teman bisa langsung klik di sini new notebook, diklik aja. Nah, kita tunggu prosesnya sampai kebuka. Nah, ini adalah tampilan pertama kali teman-teman membuka Google Colab. Nah, nanti di sini teman-teman bisa tuliskan baris perintah gitu. Misal yang paling sederhana aja untuk menampilkan satu perintah di layar handphone kita bisa gunakan perintah print. Misal kita ingin menampilkan kata hello world gitu. Nah, ini ya, ini sederhana. Nah, ini setelah selesai di compile atau setelah selesai dilakukan di Google Colab, nanti akan muncul tampilan ini. Nah, tampilan hello world gitu. Nah, itu ya teman-teman, jadi itu adalah perintah dasar untuk menampilkan karakter tertentu di Google Colab. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan kita sudah singgung sedikit tuh di depan berkaitan dengan bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Python gitu. Nah, jadi apa sih pengertian Python gitu? Apakah Python itu ular Python? Tentu bukan ya, teman-teman. Jadi Python di sini adalah salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk analisis data. Jadi memang Python itu sekarang banyak digunakan untuk analisis data penggunanya dan pengembangan aplikasi lain. Nah, seperti Google. Nah, Google yang sering kita pakai setiap hari mempermudahkan pekerjaan kita itu dibuat atau dibangun menggunakan bahasa Python gitu. Terus ada lagi Instagram. Instagram juga sama. Oh, ini salah ya. Ini harusnya Instagram. Typo. Nah, terus ada lagi Netflix, ada lagi YouTube. Nah, jadi contoh kelima aplikasi ini menggunakan Python. Kenapa? Karena si aplikasi ini bisa menganalisis data kita yang ada di ini.
Makanya ketika kita buka Instagram, itu pasti di feed Instagram kita akan memunculkan konten-konten yang kita sukai. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena si Instagram ini dibuat menggunakan bahasa Python. Nah, bahasa Python ini bisa dilakukan untuk menganalisis data penggunanya di aplikasi tersebut. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Makanya kita betah di Instagram, kita betah di YouTube gitu. Kenapa? Karena konten-konten yang ada di aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kenapa bisa sesuai dengan keinginan kita? Karena tadi si aplikasi ini bisa menganalisis data. Kenapa si aplikasi ini bisa menganalisis data kita? Karena dia menggunakan bahasa Python ini. Nah, tadi di sini kita bahas nih bahwa Python adalah salah satu bahasa pemrograman. Tapi apa sih bahasa pemrograman itu? Nah, di sini kita akan bahas apa itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer atau mesin untuk melakukan sesuatu. Jadi kata kuncinya bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program supaya program tersebut bisa digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer atau mesin untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses data ialah bahasa Python. Nah, jadi bahasa Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman gitu ya. Nah, bahasa Python ini juga sangat populer. Kenapa? Karena dia menyediakan library yang mudah digunakan untuk melakukan yang namanya proses data. Nah, jadi apa fungsinya bahasa pemrograman? Nah, teman-teman, di chart ini kita akan melihat bagaimana cara kerja kita sebagai pengguna sehingga kita bisa memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Nah, yang pertama kali pengguna yaitu kita. Nah, kita itu memberikan perintah atau instruksi. Nah, perintah atau instruksi ini kita berikan ke bahasa pemrograman. Nah, kemudian si bahasa pemrograman ini dia menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh pengguna, oleh kita, supaya dimengerti oleh komputer atau mesin. Nah, setelah diterjemahkan oleh bahasa pemrograman, barulah apa yang kita perintahkan ditangkap oleh komputer atau mesin. Nah, komputer atau mesin menjalankan perintah yang telah diterjemahkan dan memberikan hasilnya sesuai perintah. Jadi kita pertama kali memberikan perintah itu menggunakan yang namanya bahasa pemrograman, kemudian bahasa pemrograman akan menerjemahkan kepada komputer supaya komputer mengerti apa yang kita perintahkan. Nah, kalau komputer mengerti yang kita perintahkan, kemudian si komputer ini akan menampilkan hasil sesuai dengan yang kita perintah. Nah, hasil ini kemudian akan diterjemahkan lagi ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman akan memberikan hasilnya kepada kita, kepada pengguna. Nah, hasil ini terserah sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman, bahasa pemrograman berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengguna ya dan komputer atau mesin, supaya komputer atau mesin memahami, mengerti apa yang diperintahkan oleh pengguna, oleh kita, user gitu ya. Nah, dengan adanya bahasa pemrograman ini, kita bisa menjalin komunikasi antara pengguna dan mesin. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Jadi, balik lagi, jadi pengguna memberikan perintah supaya dimengerti oleh si mesin ini melalui yang namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini berfungsi sebagai tadi jembatan antara pengguna dan komputer atau mesin. Tadi kan kita sudah bilang kalau misalkan nanti yang akan kita praktekkan di video kali ini, nah kita akan sampai pada perintah dasar pada Python. Nah, pada bagian ini akan dibahas beberapa perintah dasar pemrograman Python, terutama yang terkait dengan analisis data. Ada 6 ya, ada 6. Nanti yang akan kita praktekkan di video ini 2 dulu. Yang pertama cetak data. Nah, yang ini, yang kedua adalah pemberian nilai data atau bahasa kerennya assessment. Oke, next. Nah, yang pertama adalah cetak data.
Mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Nah, contohnya ini yang tadi kita sudah klik ya, yang tadi sudah kita buat, kita menggunakan perintah print. Nah, perintah print ini dilakukan untuk mencetak data dalam Python. Nah, misal kita pengen ganti tulisannya jadi selamat datang. Nah, kayak gini kita tinggal jalankan klik yang perintah ini ya, tanda play. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti di sini udah muncul ya hasil dari selamat datang. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, kita bisa klik ini aja. Nah, nanti munculnya kayak gini ya, selamat datang. Nah, sesuai dengan yang tadi kita perintahkan. Oke, itu adalah contoh dari perintah cetak data atau print. Nah, silakan nanti teman-teman lakukan latihan 1 ini. Ada 4 nomor. Nanti silakan dikerjakan dan dipraktekkan apa yang terjadi. Nah, misal nomor 1, gantilah data dalam print dengan print 2 ditambah 3 kemudian jalankan run. Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Hasilnya seperti apa? Nanti teman-teman screenshot ya hasilnya. Nah, yang nomor 2, ganti kembali data print dengan print 2 tambah 3, apa hasilnya? Nah, ini juga sama, di screenshot. Nah, yang nomor 3, ganti kembali data dalam print dengan print kayak gini, apa hasilnya? Di screenshot juga. Nah, apa makna dari penggunaan tanda petik tersebut? Nah, ini nanti dijelaskan. Oke. Nanti poin 1, 2, 3, dan 4 kalian bisa kumpulkan hasilnya. Yang ini bisa difoto saja penjelasannya, nanti kalian catat di kertas di buku latihan kalian, terus difoto dan hasilnya nanti diupload ke pijar masing-masingnya. Oke, itu contoh dari cetak data atau print. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian nilai data atau asesmen. Asesmen dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau bahasa kerennya, bahasa pemrogramannya variabel, yang kemudian diisi dengan nilai data menggunakan tanda sama dengan. Nah, contoh di sini ada variabel bil1. Nilai variabel bil1 adalah 10. Yang kedua adalah bil2. Variabel yang nilai dari variabel bil2 adalah 5. Nah, kemudian ada lagi variabel jumlah. Variabel jumlah itu nilai dari bil1 ditambah dengan bil2. Nah, nanti akan menghasilkan jumlah. Oke, coba kita sekarang praktekkan di Google Colab. Kita hapus dulu bil1 sama dengan 10, bil2 sama dengan 5, enter lagi, jumlah sama dengan bil1 ditambah bil2, enter, jumlah. Nah, sekarang coba kita run, jalankan. Nah, di situ nanti akan menunjukkan hasilnya adalah 15 ya. Oke ya, jadi hasilnya tadi adalah 15. Nah, teman-teman, adalah latihan 2 juga. Yang pertama, jika diperhatikan ada beberapa nama variabel yang digunakan pada gambar di atas. Nah, jika perhatikan di sini teman-teman, ada berapa variabel yang ada di sini. Nanti kalian tulis jawabannya di buku catatan ya. Tulis jawabannya di buku catatan, difoto, diupload ke pijar. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa makna dari baris kedua dan ketiga pada gambar di atas? Nah, kalian nanti baris kedua ya, 2 dan 3 ini sama ini berarti ya. Jadi baris kedua dan ketiga pada gambar di atas. Tulis jawaban kalian di buku catatan. Habis itu biasa difoto upload ke pijar. Oke, teman-teman, itu dulu video kali ini. Kita baru mempraktekkan 2 perintah dasar yang ada pada Python. Yang pertama adalah cetak data atau print. Nah, ini ada latihannya, jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya ada pemberian nilai data atau assessment. Nah, ini juga ada latihannya, jangan lupa dikerjakan. Oke, ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.